Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengulas kembali fosil Galli Kelor yang selama ini penuh misteri, penuh fenomena, dan banyak digemari oleh kalangan manapun. Ya, untuk pembahasan Galli Kelor kali ini tentunya berbeda dengan pembahasan-pembahasan yang kemarin-kemarin teman-teman ya. Galli Kelor sejak zaman dahulu memang terkenal hingga sekarang sampai menjadi julukan rajanya kayu atau rajanya fosil, meskipun pada fosil-fosil lain atau kayu-kayu lain juga ada sebagian atau beberapa yang dijuluki sebagai rajanya kayu atau rajanya fosil. Dan untuk ulasan kali ini mengenai fosil Galli Kelor yang tidak berkodam tapi seperti berkodam jika dirasakan atau dilihat oleh para ahlinya. Kadang Galli Kelor tersebut itu kosong tapi mempunyai kekuatan alami yang cukup kuat. Dan setelah dilihat ternyata Galli Kelor tersebut ada yang berwujud macan, ada yang berwujud seperti manusia dan lain sebagainya. Sebenarnya yang dilihat itu kadang memang benar itu perwujudan dari atau penampakan dari sebuah kodam yang menempel atau yang menghuni fosil Galli Kelor tersebut. Tapi kadang juga yang dilihat atau yang dirasakan itu bukanlah kodam, meskipun seseorang yang bisa melihat hal yang gaib pada saat pas melihat atau mendeteksi fosil Galli Kelor tersebut itu ada yang berupa macan, harimau, sosok manusia atau sosok apapun. Kadang itu bukan kodam, tapi itu hanyalah simbol yang dipertunjukkan atau yang diperlihatkan kepada orang yang melihatnya tadi. Tentunya orang yang bisa melihat sosok-sosok astral tentunya ya teman-teman ya. Karena dari pengalaman di lapangan yang pernah saya jumpai, termasuk pada saat tukar pengalaman atau sharing dengan sahabat saya, ternyata fosil Galli Kelor yang dilihatnya itu meskipun tidak berkodam, tapi kenyataannya dia melihat adanya sosok harimau atau macan putih. Itu yang dilihatnya. Terus dari fosil Galli Kelor yang masih berbentuk bongkahan, belum diapa-apakan, juga dilihat. Ternyata di situ ada sosok seperti manusia. Dan setelah diasah juga, setelah bongkahnya tadi diasah berbentuk menjadi batu akik yang cukup indah, waktu dilihat ada sosoknya berbentuk manusia dan sosok ular. Ya, di sini penuh tanda tanya besar. Apakah sosok tersebut itu kodam atau apa? Dan ternyata setelah saya kupas, setelah saya ulas dengan sahabat saya, ternyata itu bukanlah kodam. Pada kenyataannya itu hanyalah simbol yang ditunjukkan kepada sahabat saya, bahwa simbol tersebut adalah menyimbolkan sebuah kekuatan dan kewibawaan pada saat melihat sosok macan tersebut. Sedangkan pada saat dia melihat sosok ular dengan fosil Galli Kelor yang baru diproses tadi menjadi batu akik, yang dilihat ular, ternyata itu bukanlah kodam juga. Ternyata itu hanyalah simbol yang sebagai perlindungan atau penjagaan. Simbol-simbol yang diisyaratkan dengan perwujudan seperti itu tentunya petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang disimbolkan dengan sosok-sosok yang sedemikian rupa seperti macan, sosok ular atau naga, atau sosok manusia dan lain sebagainya. Terus yang menjadi tanda tanya, lalu bagaimana membedakan fosil Galli Kelor yang berkodam dan yang tidak berkodam? Nah, ini yang agak rumit teman-teman ya. Karena yang tidak berkodam pun setelah dilihat memberikan isyarat atau isaroh yang berwujud seperti macan dan lain sebagainya tadi. Makanya tidak heran jika ada orang yang mempunyai kemampuan untuk melihat atau merasakan bertemu dengan katakanlah si A, si B sama-sama mempunyai kemampuan dan mempunyai keahlian dalam melihat makhluk astral. Itu ada perbedaan pendapat yang namanya gaib. Gaib itu memang membingungkan jika kita mencerna secara logika ya, karena ini sesuatu yang tidak masuk akal. Ini menurut pengalaman saya yang pernah saya lakukan dengan sahabat saya
untuk mendeteksi fosil Gallikelor berkodam atau tidak. Itu dirasakan. Jika rasanya itu seperti sebuah getaran atau denyutan atau gerakan apapun, atau seperti tersetrum atau ada rasa yang merambat-rambat, itu adalah kekuatan alami. Tapi kalau yang dirasakan itu seperti ada hawa hangat, ada hawa dingin, atau ada sedikit hembusan angin, ini yang disebut fosil Gallikelor yang berkodam. Jadi perbedaannya begitu. Dan jin tercipta dari api, sedangkan api itu bisa dipengaruhi dengan angin. Yang bisa menggerakkan api adalah angin, dan angin tersebut bisa dilalui oleh bangsa jin atau yang disebut kodam tersebut. Karena jin tidak bisa melewati cahaya, karena yang diciptakan dari cahaya hanya malaikat. Dan jin tersebut juga bisa mengikuti kapanpun, dimanapun melalui angin. Makanya pada tayangan-tayangan di televisi dahulu atau praktek-praktek ahli spiritual, tidak sedikit yang menggunakan alat bantu atau wadah berupa botol untuk memasukkan makhluk astral ke dalam botol, terus ditutup, sehingga makhluk tersebut tidak bisa keluar lagi. Karena apa? Makhluk tersebut tercipta dari api, dia hanya bisa melewati atau kemana-mana mengendarai angin, makanya bisa dalam sekejap kemanapun. Dan yang hanya bisa menembus kaca hanyalah cahaya. Oke, kembali ke fosil Gallikelor. Dan untuk sahabat-sahabat, khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula ya ini, untuk memakai fosil Gallikelor, jika ingin mengetahui ini berkodam atau kekuatan alami, cukup dirasakan dalam genggaman begini. Bisa. Yang dirasakan itu getaran, atau seperti kesemutan, atau seperti aliran listrik, atau seperti ada yang merayap-rayap. Nah, jika yang dirasakan semacam itu artinya energi alami. Tapi yang kalau dirasakan itu ada rasa dingin, hangat, atau sedikit hembusan angin, itu artinya fosil Gallikelor sahabat-sahabat itu berkodam. Ya baik, cukup sampai di sini dulu. Semoga ulasan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu, 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 salam budaya.